Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa malaikatihi, dan beriman dengan malaikat Allah. Itu rukun iman selanjutnya. Malaikah itu jam'u malakin, jamak malak. Malakun, malakani, malaikah. Artinya malaikat. Wahum, dan bermula mereka malaikat, ajsamun, jisim, atau bisa juga kita arti ajsamun ini materi, materi ulwiyatun yang tinggi, ulwiyah, ula yang tinggi, ulwiyatun tinggi, artinya nang mulia karena tercipta daripada nur. Musyakkilatun, berbentuk, bimasya'u minal ashkali, dengan sesuatu yang mereka kehendaki daripada bentuk-bentuk. Malaikat itu bisa berbentuk dengan sesuatu yang mereka kehendaki. Bisa jadi manusia, kayak Jibril kan datang lawan Nabi dengan bentuk Dihyah al-Kalbi. Artinya malaikat itu bisa berbentuk bimasya'u, dengan sesuatu yang mereka kehendaki, minal ashkali, daripada bentuk-bentuk. Wa ma'nal imani bihim, dan bermula makna beriman dengan mereka malaikat, at-tasdiqu, membenarkan, biwujudihim, dengan adanya mereka, wa bi'annahum, dan dengan bahwasanya mereka, kama wasafahumullahu ta'ala biqaulih, sebagaimana mensifatkan akan mereka oleh Allah dengan firman-Nya, ibadun mukramun, malaikat itu adalah ibadun, hamba-hamba, mukramun, yang dimuliakan. Yang dimuliakan. Wa'lamu, ketahui oleh kamu, anna malaikatar rahmani alaihimussalam, bahwa malaikat Tuhan alaihimussalam, khalaqahumullahu jalla jalaluhu wa azza sultanuh, menciptakan akan mereka oleh Allah jalla jalaluhu wa azza sultanuh. Allah ciptakan malaikat minan nuri, dari nur, cahaya, biqaulihi, dengan firman-Nya, kun, jadi malaikat tuh. Wala yuhsi adadahum, dan tidak bisa menghinggakan adadahum, bilangan malaikat, illallahu subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah. Allah Ta'ala aja nang tahu berapa jumlah barataan malaikat itu. Daripada banyaknya malaikat tuh. Wahum anwa'un mutafarriqatun, mereka itu malaikat anwa'un, berbagai macam, mutafarriqatun, yang berbeda-beda bentuknya tuh. Dzukira, disebutkan, anna min a'jabi ma khalaqallahu fihim, bahwa paling
anna min, bahwa min ajabi, termasuk sepaling ajaib sesuatu, khalaqallahu fihim, yang menciptakan Allah pada malaikat itu ada malakan, satu malaikat, nisfuhu min narin, separuhnya dari api, wa nisfuhu min thaljin, separuhnya dari salju. Ada bentuk malaikat yang kayak itu, separuh api, separuh salju. Falan naru, maka tidaklah api, tudzibu, malunuhakan asalja, akan salju. Jadi api kada kau malunuhakan saljunya. Walas salju, dan kada pula salju, yutbi'un nara, memadamkan akan api. Nah itu tuh. Wahwa, dan malaikat nang ajaib itu nang separuh api separuh salju. Yusabbihullaha ta'ala, dia bertasbih akan Allah. Wa yuqaddisuhu, dan mensucikan Allah. Wa yumajjiduhu, dan memuliakan akan Allah. Wa yuwahiduhu, dan mentauhidkan akan Allah. Wa yaqulu, dan berkata si malaikat, fi kalamihi, pada bacaannya. Nah ini zikir malaikat nang separuh salju separuh api tadi. Allahumma, ya Allah, ya man, wahai orang, allafa, yang telah menjinakkan, baina salji wan nari, antara es dan api. Salju itu ya es, kalau wan nari dan api. Wahai Allah, yang telah menjinakkan antara es dan api, alif, jinakkanlah olehmu, baina qulubi ibadikal mu'minin, antara hati hamba engkau yang beriman. Wahwa, dan itu malaikat, aktsarul malaikati, paling banyak malaikat, nushan, menasihati, li ahlil ardi, bagi penghuni bumi ini. Nuktatun, ini satu nuktah, ini satu hikmah. Qasamallahu ta'ala al-khalaiqa, membagi Allah akan makhluk, thalathata aqsamin, 3 bahagi. Qismun, satu bahagi, khuliqu biaqlin, dicipta mereka dengan akal. Khuliqu biaqlin, dicipta mereka biaqlin, dengan akal, bighairi syahwatin, dengan ketiadaan syahwat. Wahum, mereka itu al malaikatu, malaikat. Wa qismun, dan satu bahagi, khuliqu bisyahwatin bighairi aqlin, dicipta dengan syahwat saja, bighairi aqlin, tanpa akal. Wa humud dawabu, mereka itu binatang-binatang, sapi, kambing, bertanah, syahwat saja ada, akal ada. Wa qismun, satu bahagi, khuliqu, dicipta mereka biaqlin, dengan akal, wa syahwatin, dan syahwat. Wahum, mereka itu banu adama, ya manusia, ada akal, ada syahwat. Faman ghalaba aqluhu ala syahwatihi, barang siapa menang akalnya atas syahwatnya, kana ma'al malaikati,
adalah itu orang beserta malaikat. Wa man ghalabat syahwatuhu ala aqlihi, barang siapa menang syahwatnya atas akalnya, kana ma'ad dawabi, adalah itu orang beserta binatang. Jadi manusia itu turun naik, kadang-kadang artinya jadi malaikat bila akalnya menang, kadang-kadang jadi binatang bila syahwatnya nang menang. Wa kutubihi, dan beriman dengan kitab-kitab Allah. Maknal imani bil kutubi, makna iman dengan kitab, at-tasdiqu, membenarkan, bi annaha kalamullahi, dengan bahwa kitab itu kalamullahi, kalam Allah, al-munazzalu, yang diturunkan, ala rusulihi, atas utusan-utusan Allah, alaihimus salatu wassalam. Wa kullu ma tadhammanathu, dan tiap-tiap sesuatu, tadhammanat, yang mengandung kitab Allah, huwa, akan itu ma, fahuwa haqqun, maka itu benar. Itu benar. Jadi apa yang dikandung oleh kitab-kitab Allah, maka benar. Contohnya Al-Quran. Apa yang disampaikan Al-Quran itu adalah kebenaran. Kitab-kitab lain, Pak, Injil, Taurat, Zabur, benar juga asalnya. Tapi karena dirubah-rubah oleh pendeta-pendeta Yahudi, maka isinya tuh kada lagi 100% benar. Tapi kita sebagai orang beriman percaya bahwa Allah ada menurunkan kitab, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Cuma yang terjamin kebenaran isinya sampai sekarang hanya Al-Quran. Karena hanya Al-Quran yang diberi Allah keistimewaan untuk mudah dihafal itu. Faidatun ay hadhihi faidatun, ini satu faidah. Adadu ma anzalallahu ala rusulihi, bermula bilangan sesuatu yang menurunkan Allah atas rasulnya, mi'atu sahifatin, 100 suhuf, wa arba'atu kutubin, dan 4 kitab. Wakhtara, memilih Allah, minal jami', daripada keseluruhan, arba'ata kutubin, 4 kitab. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Wakhtara minal arba'ati, Allah memilih dari Quran, Allah memilih dari 4 itu. Wakhtara minal arba'ati, memilih Allah dari 4 itu, Al-Quran. Wakhtara minal Qur'ani, memilih Allah daripada Al-Quran, surat Al-Fatihati, surah Al-Fatihah. Fahiyya, maka Fatihah, khiyarun, pilihan, min khiyarin, dari pilihan, min khiyarin, dari pilihan. Wahiyya, dan itu surah Al-Fatihah, Al-Fatihatu, pembuka. Buka aja ikam Al-Quran, pasti diawali dengan surah Al-Fatihah. Jadi pembuka surah Fatihah itu. Wasyafiyatu, penyembuh. Kalau ikam garing, bacakan Fatihah. Berapa kali, tergantung penyakitnya juga, tergantung keyakinan. Tapi bila mengamalkan Fatihah ini 100 kali,
akan melihat keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Sehari 100 syarat tuh kan. Wal kafiyatu, kafiyah yang mencukupi, duit kah, rezeki kah? Ya jago 100 kali Fatihah sehari bila rutin, itu bisa jadi syafiyah, penyembuh, bisa jadi kafiyah yang mencukupi. Warraqiyatu, dan yang maruqyah. Kalau orang gangguan jin itu pasti ada terbaca Fatihah itu untuk maruqyahnya itu. Wal wafiyatu, dan yang penyempurna. Wafa, penyempurna. Penyempurna apa? Penyempurna termasuk dia penyempurna tujuan. Ikam ada hajat nang apa, ada keinginan apa lawan Allah Ta'ala, amalkan Fatihah. InsyaAllah sempurna tujuan ikam tuh. Artinya tercapai tujuan ikam tuh. Wal kanzu, perbendaharaan. Wal asasu, pundasi. Walaha, dan bagi Fatihah, thalathuna isma, 30 ngaran. Wa kathratul asma'i, banyak ngaran, tadullu, menunjukkan, ala syarafil musamma, atas kemuliaan yang dingarani. Jadi banyak ngaran itu menunjukkan atas mulianya orang yang dingarani itu. Kayak Rasulullah ngaran sidin 201 yang tertulis dalam kitab Dalail Khairat, menunjukkan betapa mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala punya ngaran 99 Asmaul Husna, menunjukkan betapa agung dan mulianya Allah Ta'ala. Nah, kemudian warusulihi, dan beriman dengan rasul-rasul Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, dan ketahui oleh kalian, ma'asyiral ikhwan, wahai sekalian saudara-saudaraku, dang sanakku di sini. Ini untungnya kita membaca kitab Imam Abdullah Al-Haddad, dianggap sidin dang sanak sidin. Ja'alanallahu wa iyyakum, mudahan menjadikan akan kita oleh Allah, wa iyyakum, dan akan kalian, minat talin, daripada talin, orang yang membaca, likitabihil azizi, bagi kitab Allah yang mulia, haqqa tilawatihi, akan sebenar-benar membacanya. Al-mu'minina bihi, beriman dengan kitab Allah. Al-hafidhin, memelihara, lahu, bagi kitab Allah. Al-mahfudhin bihi, yang dihafalkan, bihi, dengan kitab Allah.
Nah, itu al-hafidhin yang mahafal lahu bagi kitab Allah, al-mahfudhin yang dihafalkan bihi dengan kitab Allah. Ini ada ngaya Habib Salim Syatiri itu sidin mahafal Quran tuh 10 juz saja. Itu nang hafid sidinnya nang bosan mahafal 10 juz saja. Suatu malam sinta mimpi berdapat Sayyidina Ali, diludahi Sayyidina Ali. Untung sidin sekali bangunan 20 juz tuh hafal sorangan sidin. Timbul hafal sisanya nang 20 juz gitu. Jadi sidin ini banyak orang-orang nang dapat anugerah Tuhan tuh ada nang siapa nang Syarifuddin Khalifah nih dah. Nah orang Afrika itu orang umur tengah 2 tahun sudah hafal Qurannya. Umur tengah 2 tahun hafal Quran. Ini dihafalkan Tuhan. Dihafalkan Tuhan umur tengah 2 tahun hafal Quran. Ini dihafalkan. Hanya lahir sudah bisa bepandir orangnya. Mama abahnya itu Kristen. Lalu begitu beranak ini tuh dibawa ke gereja hendak dibaptis. Lalu ujar si itu Syarifuddin Khalifah ngarnya. Jangan dibaptis aku. Aku Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad. Bepandirnya. Bepandir gemparai. Gempar. Di lingkungannya tuh orang-orang Kristen. Mama abahnya aja Kristen. Ini pada aku Islam dinya. Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad. Sampai sekarang ini sudah mengislamkan lebih ratusan ribu orang. Ganasnya orangnya umur 20 berapa sudah. Dan bisa beberapa bahasa. 5 bahasa kah? Nah, umur tengah 2 tahun hafal Quran. Itu artinya mahfudhin yang dihafalkan dengan Quran. Tahuai kan? Bujur-bujur aja rancakin baca Quran aja, rancakin baca Quran. Atau akhirnya Allah memilih timbul hafalan mahfuzin kalau pada kita ada berdua ada mahafal, tapi ngaran diamalkan Yasin. Saben hari timbul hafal surah Yasin. Al-muqimin lahu yang al-muqimin ya kah? Yang mendirikan bagi Al-Qur'an, bagi kitab Tuhan. Al-muqimin tuh. Yang menetapkan lah. Mukim itu kan bertetap bercinta. Al-muqimin yang bertetap, yang menetapkan lahu bagi kitab Al-Quran. Bahasa sekiranya menaja al-muqimin tuh nyaman tuh apa? Yang menetapkan tuh, yang memantapkan lahu bagi Al-Quran. Jadi mantap ini lawan Qurannya, lawan hafalannya tuh. Al-qaimin yang ma'amalakan bihi dengan Quran. Ketahuilah oleh kalian anna tilawatal Qur'anil azim, bahwa membaca Quran min afdalil ibadati, termasuk sepaling afdal ibadat, wa azamil qurubati, dan sepaling agung qurubat, pendekatan kepada Allah, wa ajallit ta'at, dan sepaling besar ketaatan. Wa fiha ajrun azimun, dan pada tilawatul Quran, ajrun azimun, pahala yang agung,
wa thawabun karimun, dan pahala yang mulia. Jadi wa fiha, pada membaca Quran itu ajrun azimun, pahala atau ganjaran azimun yang agung, wa thawabun karimun, dan pahala yang mulia. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus salah, dan mendirikan sembahyang, wa anfaqu, dan membelanjakan, mimma razaqnahum, dari sesuatu yang kami berikan akan mereka, sirran, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan terang-terangan, ini bersedekah, berinfak, yarjun, mereka mengharap, tijaratan, akan perdagangan, lan tabur, yang tidak akan rugi, liyuwaffiyahum ujurahum, selagi menyempurnakan Allah akan mereka, ujurahum, balasan mereka, ganjaran mereka, karena Allah sempurnakan, wa yazidahum min fadlih, menambah Allah akan mereka, min fadlih, dari karunia-Nya. Ganjaran amal itu disempurnakan Tuhan, ditambahi Tuhan pulang daripada karunia-Nya. Innahu, sesungguhnya Tuhan, ghafurun, maha pengampun, syakurun, maha berterima kasih. Maha berterima kasih itu artinya membalas kebaikan orang. Itu syakur ngarannya kan. Allah Ta'ala itu sedikit saja kita beramal, duduk di majelis ilmu, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Sekadar duduk di majelis ilmu aja. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdal ibadah umatku tilawatul Qurani, yaitu membaca Al-Quran. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi, barang siapa membaca satu huruf daripada kitab Allah, kutibat lahu hasanatun, ditulis baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amthaliha, satu kebajikan itu dengan 10 gandaannya, sasamaannya. La aqulu alif lam mim harfun wahidun, tidak mengata aku alif lam mim itu satu huruf, bal bahkan alifun harfun, alif harfun satu huruf, walamun dan lam harfun satu huruf, wa mimun dan mim harfun satu huruf. Alif lam mim, alif sahuruf, 10 kebaikan, 10 ganjarannya. Nah, maka digandakan Tuhan pulang jadi 10 ke 10 berarti 100 gandaannya nih. Alif sahuruf, lam sahuruf, mim sahuruf, jadi alif lam mim artinya 3 huruf. Wa qala alaihi salam, Rasulullah bersabda, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah, man syaghalahu dzikri, barang siapa menyibukkan akan dia zikri, oleh mengingatku, wa tilawatu kitabi, dan membaca kitabku, karenanya sibuk berzikir, sibuk mengamalkan Quran, sibuk an mas'alati, daripada meminta akan aku, kada kau beraginya berdua berinta lawan Tuhan, karena disibukkan oleh berzikir dan membaca Al-Quran. Ada sampat lagi minta lawan Tuhan, siapa menyibukkan akan dia zikir dan membaca kitabku,
daripada bai inta lawan dia ku, a'taituhu aku berikan dia afdala ma'utis sa'ilin, paling afdal sesuatu yang aku berikan kepada orang yang minta. Diberi Tuhan paling harat apa nang pernah diinta oleh hamba-hamba Tuhan. Wa fadlu kalamillahi ta'ala, keutamaan kalam Allah ala sairil kalam, atas sekalian kalam, ka fadlillahi ala khalqih, seperti keutamaan Allah ala khalqihi, atas makhluknya. Wa qala alaihi salam, Rasulullah bersabda, iqra'ul qur'ana, baca oleh kalian akan Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, maka bahwasanya Quran itu ya'ti, datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, memberi syafaat bagi ashabih. Ashab itu pembaca Quran. Ashab itu dimana qurra, artinya qurra. Qurra itu artinya pembaca Al-Quran. Jadi orang yang katujuh membaca Quran, karena Al-Quran datang lawan inya hari kiamat memberikan syafaat. Wa qala Aliyun karramallahu wajha, berkata Imam Ali, man qara al-Qur'ana, barang siapa membaca Al-Quran, wa huwa qa'imun fis salati, dia berdiri dalam sembahyang, kana lahu bi kulli harfin, adalah bagi dia setiap satu huruf, mi'atu hasanatin, 100 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fis salati, siapa membaca Quran dan dia berduduk dalam sembahyang, kana lahu bi kulli harfin 50 hasanatan, adalah bagi dia dalam satu huruf 50 kebaikan. Wa man qara'ahu, barang siapa membaca akan Quran kharijas salati, di luar sembahyang, wa huwa ala taharatin, dan dia atas suci, kana lahu bi kulli harfin 25 hasanatan, adalah bagi dia satu hurufnya 25 kebaikan, tapi syaratnya bersuci walau di luar sembahyang. Wa man qara'ahu, siapa membaca Quran, wa huwa ala ghairi taharatin, dan dia atas ketiadaan suci, kana lahu bi kulli harfin 10 hasanatin, adalah bagi dia setiap satu huruf 10 hasanatin, 10 kebaikan. 10 kebaikan. Wa'lamu, ketahui oleh kalian, anna littilawati, bahwasanya bagi membaca Quran, adaban, beberapa adab, zahiratan wa batinatan, yang zahir dan yang batin. Wala yakunul abdu, dan tidaklah hamba, minat talin, daripada orang yang membaca Quran hakikatan sebenarnya. Jadi seorang hamba itu tidaklah, wala yakunul abdu, dan tidaklah seorang hamba, minat talina hakikatan, termasuk orang yang membaca hakikatan sebenarnya. Alladzina tazku tilawatuhum, yang bersih bacaan mereka. Wa yakunu, dan adalah dia hamba, minallahi, daripada Allah, bimakanin, dengan tempat yang tinggi. Seorang hamba kada dianggap termasuk orang yang membaca Quran sebenarnya, yang bacaannya itu bersih,
suci dan dia punya kedudukan tinggi di sisi Allah, hatta sehingga yata'addaba beradab si orang hamba bitilkal adabi dengan itu adab. Wa kullu man qassara bermula tiap-tiap orang yang taksir, yang kurang biha pada adab, walam yatahaqqaq dan tidak mantap biha dengan adab, lam takmul tilawatuhu kada sempurna bacaannya. Walakinnahu tetapi la yakhlu fi tilawatihi min thawabin, tidak sunyi dari bacaan Quran itu, la yakhlu tidak sunyi si hamba fi tilawatihi pada membaca Quran min thawabin dari pahala. Mun masalah pahala dapat saja Bang. Kalau masalah pahala dapat saja. Nah, cuma bila kada beadab, kada termasuk orang yang membaca Quran sebenar-benarnya, dan kada termasuk orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala. Walahu fadlun, dan bagi si orang yang membaca Quran fadlun, kelebihan, ala qadrihi atas kadarnya. Tergantung semakin inya beradab, semakin tinggi kelebihan yang Allah berikan kepada si hamba yang membaca Al-Quran. Famin ahammil adabi wa akadiha, setengah sepaling penting adab dan sepaling kuat adab, ayyakunat tali, bahwa adalah orang yang membaca fi tilawatihi pada bacaannya mukhlisan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Itu dahulu. Jadi mun orang musabaqah mencari duit, mencari pujian orang, nah itu lain kisah nih, itu kada termasuk sudah. Wa muridan biha wajhahul karima, mahandaki dengan bacaannya wajhahul karima, akan zat Tuhan yang mulia. Wattaqarruba, dan mahandaki dia dengan bacaannya, wa muridan biha at-taqarruba, mendekat ilaihi kepada Tuhan, wal fauza, dan beruntung bithawabihi dengan pahala dari Tuhan. Wa alla yakuna muraiya, bahwa tidaklah seorang hamba yang membaca Quran itu muraiya, riya. Wala mutasanni'a, kada jua mutasanni'a, berpura-pura ikhlas, padahal maharap pujian orang, berpura-pura aja, padahal kada hendak ada membaca Quran, padahal kada hendak ada hatinya membaca Quran. Tapi karena ada incaran, lalu membaca Quran naik, calon mintuha lewat. Wala mutazayyinan lil makhluqin, dan kada bahias-hias bagi makhluk. Pada membaca Quran sedetar aja, begitu ada orang lalu nang bayun lagunya. Wala taliban bitilawatihi, dan tidak menuntut dengan bacaannya syai'an, sesuatu, minal hudzudzil ajilati, daripada bagian-bagian dunia. Ajilah itu yang segera, dunia artinya. Minal hudzudzil ajilah, nya kada menuntut dan bacaannya itu sesuatu daripada bagian dunia. Wal a'radhi, dan mata benda, nya kada menuntut. Wal a'radhi, dan mata benda, al faniyati yang fana, az-zailati yang sirna.
4 musabakah. Hadiahnya motor jajagaran. Nah, itu kan masuk a'rad, mata benda yang fana dan sirna. Wa yakuna, dan bahwa adalah dia mumtali as-sirri wal qalbi, penuh sirnya, wal qalbi dan hatinya, bi'azamatil mutakallimi, dengan keagungan yang berkata-kata, azza wa ala, ya Tuhan. Al-Quran itu kan kalam Tuhan. Jadi ketika seseorang hamba membaca Quran, hatinya itu penuh dengan keagungan Tuhan yang berkata-kata itu. Khadi'an li jalalihi, tunduk bagi kebesaran Tuhan. Khasyi'al qalbi wal jawarih, tenang hati dan anggota. Hatta ka'annahu min ta'zimih wa khusyu'ih, sehingga seakan-akan dia daripada mengagungkan Tuhan, wa khusyu'ihi, dan khusyuknya, waqifun, berdiri atau bertempat, baina yadaillahi, di hadapan Allah. Yatlu alaihi kitabahu, dia baca atas Allah kitabnya, alladzi amarahu fih, yang menyuruh Allah akan dia fihi, pada kitabnya, wa nahahu, dan mencegah Allah akan dia. Jadi seakan-akan itu berpepandiran lawan Tuhan. Kan kayak baca waqimus sholata wa atuz zakah, asa Tuhan memandirinya aja Tuhan. Aqimus sholah, dirikan sembahyang, wa atuz zakah, bayar zakat. Wa haqqun, dan pastilah, liman arafal qur'ana, bagi orang yang kenal Al-Qur'an, wa arafal mutakallima bih, dan kenal yang berkata-kata dengan Qur'an, yaitu Allah, pasti ayyakuna kadzalik, bahwa adalah itu orang kadzalik, seperti itu. Dia khusyuk, dia tenang, hatinya penuh dengan mengagungkan Allah ketika baca Al-Qur'an. Walau ala atamma min dzalik, dan atas yang lebih sempurna daripada itu. Kawa juga bagi semakin dia kenal dengan Allah, semakin hatinya itu ma'rifat dengan Allah, semakin sempurna adabnya ketika baca Al-Quran. Kaifa, bagaimana tidak? Kaifa, bagaimana tidak? Bagaimana kada seperti itunya beradab waktu membaca Quran? Waqad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Lau anzalna, jikalau kami turunkan, hadzal Qur'ana, akan ini Quran, ala jabalin, atas gunung, la ra'aitahu, niscaya engkau lihat gunung, khasyi'an, khusyuk, tenang dahulu inya mendengar kalam Tuhan Al-Quran tadi. Bila gunungnya ini seandainya Quran ini diwahyuakan langsung ke gunung, gunung itu akan khusyuk, mendengar dulu. Lalu mutasaddi'a, goncang, min khasyatillah, daripada takut lawan Tuhan. Begitu artinya khusyuk mendengari ini je Tuhan. Guncang lalu gunung toh, guncang gunung daripada ketakutanan lawan Tuhan. Watilkal amthalu, dan itu perumpamaan, nadribuha, kami jadikan itu amthal, linnas, bagi manusia, la'allahum yatafakkarun, mudahan mereka memikirkan. Baidza kana hakadza, maka apabila adalah gunung seperti ini, kalau gunung aja guncang, baidza kana hakadza, maka apabila adalah seperti ini, yakunu halul jabali, adalah keadaan gunung,
ma'jumudih beserta bekunya, wa salabatihi dan kerasnya gunung. Lau unzila alaihi al-Qur'anu, jikalau diturunkan atas si gunung Quran. Fakaifa yakunu halul insani dha'ifil makhluqi mimma'in wa tin. Maka bagaimana adalah keadaan manusia yang dhaif al-makhluqi yang dicipta min ma'in daripada banyu wa tinin dan tanah. Gunung nangkara saja hancur, dapatnya Al-Qur'an seandainya diturunkan nih ke gunung, hancur gunung ketakutan. Kayak apa manusia nih nang dicipta daripada banyu dan tanah. Lalu kan apa mati kita membaca Quran tuh kada napa-napa. Nah, laula ghaflatul qulubi wa kaswatuha. Jikalau tidak ada kelalaian hati, wa kaswatuha dan kerasnya hati. Oh, ini Bang. Kenapa kita kada napa-napa ketika membaca Quran? Hati kita lalai, hati kita keras. Wa qillatu ma'rifatiha dan sedikit kenalnya hati. Wa qillatu ma'rifatiha dan sedikit kenalnya hati bi'azamatillahi dengan keagungan Allah, wa izzihi kemuliaan, wa jalalih dan kebesaran Allah. Wa qala ta'ala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Nabijannya wa hukiya dihikayatkan ani Syekhil Imami daripada Syekh Al-Imam Muhammadin Majdiddin As-Sarahki rahimahullah annahu qala bahwasanya beliau berkata, ujar Syekh Muhammad Majdiddin As-Sarahki, ujar sidin ma apa nih qarmata ma qarmatna sesuatu yang kami tulis kecil-kecil, sesuatu yang kami tulis kacoy-kacoy, mendebit kacoy. Nadimna menyesal kami. Ada kok dibaca lagi debitan runyam rancu. Sesuatu nang kami tulis kacoy-kacoy halus-halus, nadimna kami menyesal. Sudah Tuhan menyesal, mata kaor ada kok lagi membaca debitan, maka artinya kada tahu. Waktu mengajar nih, apa aja artinya nih? Ada debitannya, cuma debitannya halus. Nah, lalu menyesal. Wa man takhatna, dan sesuatu yang kami ringkas,
nadimna, kami pun menyesal. Kenapa nang penjelasan guru tuh seadanya aja ditulis, diringkas. Nah, akhirnya pas waktu seorang diminta mengajar juga, lalu menyesal. Kenapa? Seorang perlu rinci lawan murid menjelaskan, sementara seorang mendebit penjelasan guru nang ringkasnya aja. Ibarat guru menjelaskan ada 10 perkara ini, tulis nang lain ingat aja nah, tulis di 2 buting 3 buting aja. Sebab kebijakannya kita merasa ingat aja. Waktu belajar bujur ingat. Pas tercampur macam-macam, akhirnya kada ingat lagi. Banyak nih tak? Wa malam nuqabil, dan sesuatu wa malam nuqabil nadimna. Wa malam nuqabil nadimna. Wa malam nuqabil, dan sesuatu yang tidak kami sesuatu yang tidak nang nyaman om cara artinya nah. Dan sesuatu yang tidak kami sandingkan, kami bandingkan, sesuatu yang tidak kami bandingkan, nadimna, kami menyesal. Banding apa? Perbandingan nih nah. Misalnya di sini penjelasan yang kayak ini, di kitab lain kamu kada hakun mutalaah belajar tuh nah, kada hakun. Akhirnya menyesal juga. Kenapa? Karena misalnya di kitab sini boleh, di kitab lain jadi boleh aja terus. Kalau tahu ada pendapat lain yang kada membolehkan. Kayak belajar tuh, mesti belajar itu jangan satu mat, lawan jangan sebiji kitab. Terbang apa hukumnya? Baca ikam kitab nang maharam makan terbang ada haram, ini kitabnya haram ya. Orang ada juga besi kitabnya nang membolehkan terbang, nah jurang kitabnya nang membolehkan terbang, baku kuatan dalil pas takut ampun orang, lalu tasupaninya seorang. Artinya tampulo anum ikam banyaki mengaji, banyaki basic kitab, itu aja. Jadi permasalahan itu ikam kada baku di satu pendapat saja. Ada satu pendapat saja. Kenapa hukum yang ini? Kada boleh. Ini kitabnya itu aja. Ikam kada mau perbandingan lawan, kada mau ikam perbandingan kitab lain, kada mau. Nah, ikam menyesal kena, menyesal. Sama tu juga guru tuh jangan hanya mengaji sikung guru, karena jatuh kepada fanatik buta. Namun kita banyak membaca, tak luas di wawasan kita. Banyak guru, banyak juga berkahnya. Mun kita artinya sebiji kitab aja nang jadi ingkutan. Orang banyak baisi ini dalilnya jurang. Nyatai kalah seorang. Tasupani lalu menyesal. Wayambaghi, dan seyogianya ayyakuna taqti'ul kitabi, bahwa adalah potongan kitab
Murabba'a segi 4. Potongan kitab atau bentuk kitab itu segi 4. Wah ini alhamdulillah sudah segi 4 wah ini. Bahari ada nang bundar, ada nang bulat kitab. Dan bahari itu kertas itu ngalih juga dicari. Jadi ada menulis di atas batu, di tulang-tulang unta seperti Imam Syafi'i kan. Jadi kitab kalau ada kertas itu dimanfaatkan orang benar, wah ini alhamdulillah sudah Bahkan ada kalau kitab tuh potongannya kitab barincong ya kalau ada juga kitab barincong. Jadi nang bagus tu wayam bagi dan seyogianya yakuna taqsi'ul kitabi bahwa potongan kitab murabba' segi 4. Pun kita nih alhamdulillah sudah. Fa innahu maka bahwasanya itu segi 4. Taqsi'u Abi Hanifah potongan Abi Hanifah. Potongan Abi Hanifah. Wahwa dan itu segi 4 aisaru lebih memudahkan ila rab'i kepada diangkat wal wad'i dan diletakkan diangkat nyaman segi 4 nih kitab segi 4 nih diletakkan nyaman juga baik di lemari disusun atau di meja nyaman segi 4 toh. Coba amun segi 3 kayak Pak. Wal mutala'ati dan nyaman jadi mutala'ahi ambilannya nyaman. Ambilannya nyaman. Wayambaghi dan seyogianya alla yakuna fil kitab bahwa tidak adalah pada kitab syai'un minal humrati sesuatu daripada warna habang. Jadi pulpen itu jangan warna habang tintahnya. Karena mata habang tuh nih tajam mata lakas nang bagus tuh hirang nampak mata kada sakit hijau habang tuh merah menyala nanti malah bebinian tuh gincunya habang lah bahari begincu-gincu tu bahari bila orang belaki bahari. Jadi bahari itu bila bebinian tu imbah kawin esok hari begincu halal tu. Bahari itu. Jadi artinya bila bujang itu ada di begincu-gincu. Itu bahari. Wah ini Bang. Bujang begincu sudah. Maka kandal pada nang belaki. Mun bahari nyaman meminan duit, tu belaki sudah aja. Bila begincu tu. Wah ini ngalih minan duit. Napa? Nang bujang itu bila begincu. Pergisiran zaman sudah. Pergeseran bujang begincu aturannya nang begincu itu takutan kalau kada sin lakian ngina kenapa ada sin lakian jurang orang gair bepara ini begincu jurang belaki sudah Painnaha maka bahwasanya itu humrah sani'ul falasifati perbuatan ahli filsafat nang haba warna-warna habang tu buan ahli filsafat saja
La sani'us salafi, bukan perbuatan salaf ulama bahari. Wa min masyayikhina, dari guru-guru kami, man ada orang kariha yang kada senang isti'mal al-markabil ahmari, menggunakan markab, tunggangan yang habang, kendaraan nang habang. Kalau ada kendaraan itu warna habang, ada 7. Ada tuh sebagian guru warna habang tuh ada 7 sidit. Kendaraan aja ada warna habang ada 7. Terus berarti disebutkan sebagian guru-guru kami kada dari Rasulullah, kada. Daripada kurang bagusnya dari pandangan para guru-guru bahari, ulama-ulama bahari, warna habang itu. Ini masalah kitab lah. Kalau masalah bebinian, gincunya habang, dasar nang itu pang habang gincunya juga. Munang gincu warna hira kalas. Ada baik. Lain masalah gincu. Ini masalah kitab, jangan ada warna habang, tinta habang di kitab ini mendebit, nah warnanya habang. Jangan itu ada diberiakan tuh mata lakas kadenya kada baik ya, lakas rusak. Bila nak habang juga biniannya debit on gincu tuh. Wa min ta'zimil ilmi, termasuk pengagungan ilmu, ta'zimus syurakai, mengagungkan kekawanan. Jadi termasuk ikam bila ikam hendak sukses menuntut ilmu, muliakan hormati kekawanan ikam nang dalam menuntut ilmu ini. Karena mereka tuh orang-orang terpilih nang Allah jadikan sebagai penuntut ilmu. Waman yata'allamu, dan mengagungkan orang, yata'allamu yang belajar dia, minhu daripada itu orang. Wattamalluqu madmumun. Nah ini patut digaris bawahi ini nih. Wattamalluqu madmumun illa fi talabil ilmi. Wattamalluqu, cari muka, carmuk. Wattamalluqu, carmuk, cari muka. Bahasa wahini menjilat. Mazmumun, dicela. Seorang bawahan menjilat atasannya sekira naik pangkat. Seorang bawahan cari muka lawan atasannya sekira naik pangkat, naik gaji, itu dicela. Illa fi talabil ilmi, kecuali pada menuntut ilmu. Fa'innahu, maka bahwasanya tamalluk yang bagi seyogianya, fa'innahu, maka bahwasanya seorang murid yang bagi seyogianya dia ayatamallaka, cari muka, liustadhihi, bagi gurunya, wa syurakaihi, dan teman-temannya, liyastafida minhum, agar dia mengambil faidah daripada mereka. Nah, jadi waktu menuntut ilmu itu baik lagi kam menjilat lawan paguruan. Tapi jangan awak sidin dijilat-jilat. Menjilat itu ada cari muka. Kadang arya di hadapan guru, pana guru maulun guru enak.
Ndak kayak itu, Bang. Wa yanbaghi li talibil ilmi ayyastami al-hikmata ayyastami al-ilma wal hikmata bita'zimi wal hurmati wallahu a'lam. Jadi itu tadi watamalluk madmum illa fi talabil ilmi. Al-Fatihah. Iyyaka